Gimana Mbak perasaannya setelah dinyatakan negatif dari penyakit TB ini? Rasanya ya pastinya senang sekali Mbak, karena penyakit TB ini kan sudah kayak penyembuhannya kan juga jangka waktu panjang selama 6 bulan. Jadi saat hasilnya itu sudah 6 bulan selesai pengobatan, terus kita dicek dan hasilnya negatif dan dinyatakan sembuh, itu rasanya wah luar biasa. Gimana Mbak? Kayak dapat door prize gitu ya? Kayak hadiah yang luar biasa gitu ya Mbak dalam hidup. Halo, nah kali ini kembali lagi bareng aku Ida dalam acara Podcast ITPOS Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih berlanjut dengan sesi podcast sebelumnya yang membahas terkait TBC. Kali ini kita mendatangkan langsung pasien yang pernah menderita atau positif TB dan alhamdulillah bisa dinyatakan sembuh. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau bagaimana sih perjalanan beliau dalam menghadapi penyakit TB ini. Nah, mungkin langsung saja kita ngobrol langsung dengan Mbak Deni. Halo Mbak Deni. Iya Mbak Ida. Halo, gimana kabar Mbak Deni? Alhamdulillah baik Mbak Ida. Alhamdulillah sehat ya. Iya, Oke. Terima kasih loh Mbak sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita di podcast ITPOS Indonesia. Iya Mbak, sama-sama. Oke, nanti kita akan sharing-sharing dengan Mbak Deni ya, dengan perjalanan Mbak Deni menghadapi penyakit TB ini Mbak ya. Iya. Nah, penyakit TB kan tentu penyakit yang nggak asing dong ya Mbak di masyarakat kan. Apalagi orang mendengar TB mungkin langsung istilahnya kayak penyakit yang mematikan, penyakit yang berbahaya kan Mbak ya. Iya. Nah, dan ternyata faktanya Mbak Deni yang pernah menderita atau positif TB alhamdulillah bisa dinyatakan sembuh ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah sekarang sudah positif negatif dari penyakit TB. Sudah dinyatakan negatif ya. Sudah dinyatakan negatif. Alhamdulillah. Gimana Mbak perasaannya setelah dinyatakan negatif dari penyakit TB ini? Rasanya ya pastinya senang sekali Mbak, karena penyakit TB ini kan sudah kayak penyembuhannya kan juga jangka waktu panjang selama 6 bulan. Jadi saat hasilnya itu sudah 6 bulan selesai pengobatan, terus kita dicek dan hasilnya negatif dan dinyatakan sembuh, itu rasanya wah luar biasa. Gimana Mbak? Kayak dapat door prize gitu ya? Kayak hadiah yang luar biasa gitu ya Mbak dalam hidup. Rasanya pokoknya wah tidak bisa dikatakan kayaknya. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Mbak ya. Iya, alhamdulillah. Nah Mbak, kalau boleh tahu berapa lama sih Mbak Deni ini menderita penyakit TB ini? Kalau berapa lamanya itu sekitar akhir 2020 Mbak. Baru 2020 ketahuan saya sakit TB itu. Karena sebelumnya kan mungkin saya mengira itu batuk biasa. Karena batuknya kan juga jarang. Jadi kan saya nggak punya pikiran sama sekali kalau saya itu sakit TB. Berarti pas batuk itu dianggap batuk biasa gitu ya? Batuk biasa. Batuk normal kayak batuk flu gitu biasa. Oh ya, sebelumnya alamatnya di mana Mbak? Sampai lupa nih. Langsung ngomong tentang waktu sakitnya tapi lupa tanya alamatnya nih. Kalau saya alamatnya dekat sini aja. Di mana Mbak? Di Desa Tulungrejo RT 13. Kecamatan Terucuk, Bojonegoro. Oke, berarti dekat sini ya Mbak. Iya, dekat Kebetulan sini. kantornya ITPOS ada di Kelangan, Jalan Sesar Mulyono nomor 35 Kelangan teman-teman. Jadi dekat sama desa Tulung ya. Tulungrejo, iya. Tulungrejo. Oke Mbak, lanjut yang tadi. Tadi kan awalnya batuk gitu ya. Iya. Terus kok sampai berpikiran untuk ini Mbak? Kok bisa divonis sakit TB itu gimana Mbak ceritanya? Itu karena waktu itu kan saya itu pulang kerja langsung drop, sudah lemes sekali dan kan nafsu makan berkurang, dan waktu bicara kayak gini kan bicara biasa. Tapi waktu itu saya bicara 5 menit aja itu saya sudah sesek kayak ngos-ngosan. Sesek gitu ya rasanya. Gitu, ngos-ngosan. Itu awal tahun 2020 ya Mbak? Ya akhir sekitar bulan November. Ya, 2020. Oh gitu. Itu kalau bicara sebentar aja itu sudah sesak. Terus berat badan saya juga turun, nafsu makannya juga turun, dan saya waktu itu sudah ngedrop. Terus saya memutuskan untuk periksa ke salah satu rumah sakit. Oke. Itu berat badannya berapa Mbak? Berat badan mungkin sekitar 39-38 itu. 39. Yang dulunya normalnya kan 46. Jadi kan kecil. Dari waktu pertama kali periksa dokternya sudah tanya, Mbak berat badannya berapa waktu awal sebelum sakit? Kayak sudah curiga. Oh, itu sampai pas benar-benar drop itu belum tahu kalau sakit TB ya Mbak? Belum. Baru Kayak mau periksa ya. Kenapa kok ngedrop terus sakit, terus kan bicaranya kan sesak itu.
paru-parunya ada flek putih, tapi masih belum dinyatakan TB. Itu periksa di rumah sakit sini ya, Iya, Bojonegoro ya. Bojonegoro sini. Terus setelah itu saya disarankan untuk inap. Setelah 2 atau 3 hari rawat inap itu, terus disuruh tes dahak buat memastikan sakitnya apa. Dan setelah tes dahak itu, terus baru dinyatakan saya benar-benar positif TB. Oh, dari situ langsung positif Iya. TB ya. Itu nggak pas awal-awal gejala sesak gitu nggak, Mbak Deni nggak curiga positif 19 ya, Mbak? COVID-19 ya? Waktu saya enggak curiga, tapi waktu di rumah sakit saya dicurigai seperti itu. Karena waktu itu kan lagi awal-awalnya COVID. Dan saat itu kan saya juga dari perjalanan dari luar kota. Oh gitu. Jadi kan terindikasi seperti itu. Apalagi gejalanya sesak Ya, tadi kan. sesak sama batuk itu toh. Tapi setelah di swab dan hasilnya itu negatif, Ternyata tapi negatif. positif TB. Oke, penyakit TB itu ya, Iya. positif TB itu ya. Iya. Di bulan Desember awal Desember awal. 2020. Oke. Nah, itu sebelum Mbak Deni kan tadi cerita kondisinya drop ya. Ya. Tapi sebelum drop itu memang sebelumnya sudah muncul gejala-gejala atau belum, Mbak? Kalau misalkan dari ceritanya dulu itu ada gejala kayak kelenjar di leher saya sebelah sini, sebelah kiri. Itu pernah muncul kelenjar, ada kelenjar 3 benjolan. Oke. Yang katanya kan terindikasi itu kan infeksi kelenjar TB. Tapi waktu saya periksa awal kan masih namanya juga orang kayak periksa di mana, Mbak? periksa di puskesmas dulu. Kan disarankan kalau misalkan tidak ada perkembangan itu kan harus ke rumah sakit. Nanti dirujuk ke rumah sakit ada pengobatan lebih dalam lagi. Tapi kan namanya orang awam, Mbak ya. Iya. Saya kan mesti mikirnya kalau ke rumah sakit nanti takut apalagi ini ya, zaman-zamannya masa-masanya corona itu kan ya. Masa-masanya corona itu kan takut kalau misalkan sakit ini nanti takut kalau lebih periksa lagi takutnya penyakitnya tambah parah. Dalam pikiran kan mesti kan takut sakit ini gitu toh. Iya. Jadi saya waktu itu enggak periksa ke rumah sakit, tetap di puskesmas tadi ya. Iya, tetap saja. Terus saya sempat sakit lambung juga. Oke, itu dari puskesmas dikasih obat atau gimana? Dikasih obat cukup reda sebentar. Mendingan ya benjolannya. Mendingan sebentar, tapi saya terus beralih ke pengobatan herbal. Oke. Obatnya berhenti, obat puskesmas berhenti, terus saya ke obat herbal. Obat herbal karena lambung saya enggak kuat. Saya beralih saya ganti lambungnya yang sakit, benjolan sembuh, lambungnya yang sakit. Iya. Allahu Akbar. Terus gimana, Mbak? Terus mungkin jarak berapa bulan itu lambungnya sembuh, terus saya ngedrop itu dari perjalanan luar kota. Mungkin dari situ kayak capean ya? Mungkin ya. Mungkin kayak dapat kebenaran biar saya tahu penyakit saya. Terus akhirnya saya ngedrop, saya ke rumah sakit dan dinyatakan positif TB. Oh, di situ ya cerita asal mulanya perjalanan sampai ditahu positif TB ini ya, Mbak. Allahu Akbar, luar biasa ternyata. Nah, ketika mengetahui positif TB ini, Mbak, waktu di rumah sakit gimana reaksinya Mbak Deni ini? Rasanya waktu itu dikasih tahu penyakit TB kan langsung gimana ya? Langsung ngedrop. Langsung ngedrop sekali dan sedih. Soalnya kan pasti kan semua orang sudah tahu penyakit TB kan juga banyak yang penyakit TB yang maksudnya yang meninggal bagaimana karena mungkin karena pengobatannya. Terus akhirnya saya diedukasi sama salah satu perawat rumah sakit ya. Enggak apa-apa, Mbak, sakit TB itu bisa disembuhkan. Pokoknya sampean tuh yakin sampean harus berobat rutin, nanti selama 6 bulan pasti sembuh. Kata-kata itu dari salah satu perawat itu yang saya ingat sampai sekarang. Saya diyakinkan kalau penyakit TB itu bisa sembuh. Tidak semuanya penyakit TB itu mematikan. Saya dikasih tahu seperti itu. Terus saya tanya pengobatannya gimana, lanjutannya gimana. Terus saya dikasih penjelasan semuanya dan saya melakukannya itu selama 6 bulan. Rutin 6 bulan gitu. Rutin 6 bulan dan tidak boleh terlewatkan 1 hari pun. Tapi Mbak Deni benar-benar rutin nggak terlewatkan sama sekali ya? Dengan jam yang sama, waktu yang sama. Jadi tiap hari itu misalkan kalau kita minum pagi jam 6 harus tiap hari jam itu harus minum obat. Tidak boleh terlewatkan 1 hari pun. Nah, berarti dari edukasi dari perawat itu menjelaskan dan memberi pengarahan juga ke Mbak Deni itu, jadi meyakinkan Mbak Deni gitu ya bahwa penyakit TBC ini pasti akan sembuh gitu ya, Mbak ya. Oke, berarti habis itu Mbak Deni menjalani pengobatan ya? Iya, terus saya melakukan
pengobatan ke puskesmas dengan obat yang diberikan setiap bulannya. Oke, berarti setiap bulan ngambil obat di Iya, tiap puskesmas bulan. itu ya? Iya, dibantu sama kader TB di desa setempat. Oke, berarti ada kader TB di desa Tulung Rejo Iya. ya? Oke, alhamdulillah. Berarti dibantu, merasa terbantu ya dok dengan adanya, sorry, Mbak Den, dokter sampai ngomong rumah sakit puskesmas itu kayak kepikiran dokter aja Mbak saya. Enggak Berarti asing. Mbak Deni terbantu ya tentunya dengan adanya kader di masing-masing desa tuh, Yes. khususnya di desa Tulung Rejo itu. Sangat terbantu. Dibantu apa Mbak sama Bu kadernya? Sangat terbantu, misalkan kalau waktu uangnya mengambil obat itu kita sudah tidak bisa lagi ke puskesmas sendiri, sudah ada kader sendiri yang mengantarkan. Misalkan obatnya tinggal 1 apa 2, kita tinggal ngasih tahu aja, menghubunginya, nanti obatnya akan diantar sampai rumah. Dan selain itu, misalkan ada keluhan apa, misalkan saya keluhan pusing atau apa, itu disampaikan ke kadernya, nanti juga dikasihkan obatnya. Oke. Jadi sesuai keluhan kita, setiap bulan ada keluhan apa enggak, itu juga dikasih obat kalau misalkan ada keluhan apa enggak. Jadi sangat membantu sekali. Oke, alhamdulillah ya, Mbak. Berarti Iya. tetap kalau ada perkembangan apa dengan Mbak Deni itu pasti konsultasi sama kadernya Iya, juga ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Berarti selama 6 bulan ya Mbak Iya. diambilin ini ya, maksudnya proses dibantu sama kadernya itu sampai Iya, benar-benar sama. dinyatakan sembuh itu ya? Iya, sama 6 Oke. bulan. Nah Mbak, nah pas apa namanya? Pas proses pengobatan ini ya. Nah tentunya kan banyak yang dilewati kan, maksudnya apa namanya? Tentu kan 6 bulan kan bukan waktu yang ini loh Mbak, bukan waktu yang cepat loh tentunya, Iya. apalagi dalam keadaan sakit kan, Iya, harus benar. mengkonsumsi obat setiap hari gitu kan. Iya. Pasti secara psikologis juga kan pasti berpengaruh nih Mbak ya. Nah gimana nih Mbak perasaan Mbak Deni waktu menjalani pengobatan selama 6 bulan ini? Waktu menjalani pengobatan itu masih kayak di awal-awal itu ya, masih sering drop, sering katakanlah kadang merenung kenapa ya kok saya masih sakit seperti ini. Apalagi waktu itu disarankan sama dokter, saya itu nggak boleh tidur sama anak saya. Oh, Anak gitu? saya, ya, anak saya kan kecil kan umur 3 tahun waktu itu, 3 tahun setengah lah. Sudah disarankan nggak boleh tidur, takutnya kan karena virus TB kan terhitung 1 sampai 2 bulan kan sebelum diobati itu kan terhitung masih bisa menular. Masih aktif Ya, ya? masih bisa menular sebelum diobati. Nah, itu saya disarankan untuk tidak tidur sama anak saya. Kalau misalkan Interaksi terpaksa, juga terbatas ya? tidak apa-apa. Kalau misalkan terpaksa saya sama anak, misalkan di rumah harus selalu pakai masker meskipun di rumah. Oke. Jadi setiap hari itu full. Saya selalu, ini tidak pernah terlepas. Nggak pernah pakai Ya, masker selalu terus di pakai rumah masker ya? terus selama Oke. 6 bulan, hampir 6 bulan. Kalau lepas, kalau tidak bisa sama anak, kalau tidur sama anak saya selalu pakai masker, menghindari agar dia tidak tertular. Oke. Terus dan saat itu juga mungkin reaksinya kan minum obat kan beda-beda. Dan saat itu reaksi yang paling saya rasakan saat itu rontokan rambut saya. Rambut rontok Mbak ya? Rambut Efek saya dari itu- proses pengobatan itu? Iya, sepertinya efek dari Oh. obat itu. Nggak kaget Mbak ini, wah rambut saya rontok ini kenapa ini? Kaget sekali Mbak, soalnya itu rontoknya tuh parah sekali. Bukan, bukan normalnya rontok, Iya. rambut rontok ya? Enggak sama sekali. Soalnya kalau Oh. rontok biasa kan kita waktu bersisir itu baru rontok. Biasa kan, Iya. rontok 1, Itu 2 helai enggak. gitu. Itu waktu bangun tidur kayak karena kita merapikan rambut gini saja, itu langsung rontok banyak. Padahal cuma menyentuh gitu loh. Allah Akbar. Jadi pernah sampai malam. Nggak Mbak. kaget Mbak gitu? Nah, kaget sekali Mbak. Pernah sampai tengah malam itu saya bangun, saya pegang rambut saya dan rontok, itu saya menangisinya. Allah Kayak Akbar. seolah-olah, oh berarti itu saya benar-benar sakit ya. Oh. Kok jadi kayak gimana ya? Saya kan merenung. kasihan juga sama orang tua saya yang sudah merawat saya, lah gimana. Pokoknya itu saya harus benar-benar bisa sembuh. Dimanapun penyakit ini saya harus bisa melawannya gitu loh. Jadi tidak pernah terlewatkan satu hari pun agar bisa sembuh. Jadi keinginan buat sembuh itu lebih besar daripada sakit saya itu seolah gitu. Semangat hidupnya luar Iya. biasa Mbak ya. Jadi Soalnya orang kan- tua jadi motivasi juga Iya, Mbak ya. jadi motivasi orang tua dan anak suami juga dimotivasi. Oke. Tapi sekarang rambutnya udah nggak rontok Mbak ya? Sudah enggak. Alhamdulillah. Sudah Berarti kembali normal. Alhamdulillah, berarti memang sudah negatif TB nih ya. Alhamdulillah. Jangan sampai rambut rontok juga ya Mbak. Iya. Terus apa lagi Mbak yang dialami? Mungkin gejala-gejala yang maksudnya berbeda gitu sebelum Kalau- pengobatan sama masa pengobatan ini. Itu kaki Mbak, kaki itu rasanya kayak kesemutan gitu. Sering Iya, kesemutan. kaki di ujung-ujung kaki itu kayak Mm-mm. kesemutan. Setiap hari ya teman. Setiap hari. Dan apalagi kalau misalkan waktu capek, waktu sudah capek terus waktu rebahan mau tidur itu kerasa
kaki itu kayak kesemutan, kayak gering-gering gitu. Kalau bahasa Jawanya kayak geringan bukan sih Mbak? Ya, gering-geringan, Oh, gering-geringan ya. bener Mbak, Kesemutan kayak itu. gitu kaki itu Tiap hari. setiap hari, setiap malam mau tidur itu seperti itu. Jadi kayak gimana ya, jadi kaki itu terasa kayak kebas ya, biasanya bahasa dokternya itu kayak kebas katanya karena peredaran darahnya itu tidak lancar. Tapi lama-lama karena dikasih vitamin juga sama dokternya selain obat TB itu, jadi lama-lama berkurang dan akhirnya sudah sembuh juga. Oke, alhamdulillah. Itu emang apa kesemutan itu emang karena pengaruh obat atau Ya, emang karena katanya sakit? karena gejala TB, salah satu gejala TB-nya itu. Oh gitu. Karena mungkin juga pengaruh obat, karena setahu saya kan obat TB itu kan dosisnya tinggi. Jadi kalau misalkan sampai lupa nggak minum 1 kali, bisa-bisa kan orang itu mengobati awal lagi tapi dengan obat yang dosisnya lebih tinggi lagi. Oke, berarti sangat disayangkan ya kalau memang harus berhenti di tengah jalan itu ya Mbak. Oke. Wah, sampai seperti itu ya Mbak yang dirasakan itu. Ya, pokoknya kalau setelah kemungkinan karena kan pengobatannya kan 6 bulan. Jadi katakanlah di bulan ke-4 ke-5 pasti sudah tidak merasakan apa-apa, kayak sudah sehat. Bulan ke-4 bulan ke-5 ya, oke, itu sudah kayak sudah fit, kayak sudah sehat gitu loh, udah kayak benar-benar oh ini udah sembuh nih ya, gitu ya. Nah, kayak bilang oh aku udah sembuh tapi obat itu harus diminum, padahal masih ada sisa obat 2 bulan lagi. Ya 2 bulan lagi sudah diperingatkan sama dokternya. Meskipun Mbak sampean meskipun sudah sembuh, sekarang sudah merasa sehat, sudah merasa fit, obatnya harus tetap diminum. Itu kayak kumanya itu masih tidur, kayak tipuan ini ya, kayak tipuan penyakitnya itu ya berarti virus kayak gitu tipuan virus itu ya. Kayak seolah-olah sudah sembuh, terus tapi, orang kan kalau udah sembuh kan pasti wah aku udah sembuh nih gak perlu minum obat lagi itu, takutnya kayak gitu. Jadi dokternya sudah mati-mati tetap diminum sampai selesai. Nanti kalau misalkan sampean nggak minum atau lewat 1 katakanlah aku udah sembuh obatnya nggak diminum, nanti bisa tambah parah, itu malah bahaya ya Mbak ya di situ. Jadi tetap kalau misalkan jatahnya 6 bulan tetap obat 6 bulan itu harus diminum sampai selesai. Mbak Deni nggak ini ya, nggak ada ini, kadang kan orang ya Allah males gitu loh, maksudnya kadang capek gitu harus minum obat sebanyak itu, pasti kan ada rasa-rasa seperti itu juga kan Mbak. Bener Mbak, rasa itu kadang harus melawan itu kan, kadang sempet muncul kayak apalagi kan obatnya kan besar-besar. Iya Mbak. Maksudnya besar-besar Mbak, apalagi kan mesti mikir ya Allah kok tiap hari kok minum obat ya, rasanya males, rasanya kok tiap jam segini kok minum obat, kapan ya selesainya, kapan selesainya kayak gitu. Pasti ada rasa-rasa seperti itu ya Mbak. Pasti. Cuman kembali lagi tadi ingat motivasi untuk sembuhnya lebih besar, lebih kuat tadi ya Mbak ya. Benar. Tapi ngomongin berat badan nih Mbak, berat badan Mbak Deni sebelum terus pasca terus setelah itu berbeda nggak Mbak? Berbeda. Dulu sebelum sakit itu kan sekitar 46, 45. 45. Oke. Ya, itu normalnya. Terus setelah sakit masih sehat ya? Masih sehat. Terus setelah sakit jadi 38, 39. 39 mentok. 39 mentok gitu ya. Berarti turun berapa itu? 7 kilo ya? 7 kilo. Oke, 7 kilo. Terus setelah pengobatan bulan pertama itu naik 2 kilo. 2 kilo. Terus sampai dan sekarang sudah 47 ya, alhamdulillah, berarti udah naik 8 kilo. Sudah melewati, udah normal seperti sudah kala Mbak ya, alhamdulillah. Tapi waktu berat badan 39 itu gimana Mbak rasanya? Rasanya tinggal pulang aja. Allahu Akbar. Jadi setiap orang kan namanya juga kan ada yang jenguk atau saudara. Setiap saudara jenguk itu pasti kayak nangisnya kan melihat saya sedih, sakit gitu ya? Posisi badan saya seperti itu kok bisa kayak gitu loh. Nangisnya kok bisa sampai sakit kayak gitu, kok baru tahu gitu. Padahal kan karena mungkin saya tuh berpikir waktu itu batuk biasa, jadi kan nggak mungkin sampai sakit seperti itu, nggak terbayangkan Mbak ya sebelumnya sama sekali. Jadi kan kayak saudara itu pasti nangisnya kok sampai sakit parah kayak gini, kok baru tahu gitu loh. Tapi karena sudah dijelaskan, akhirnya sudah menjalani pengobatan, ya alhamdulillah sekarang sudah sehat. Alhamdulillah Mbak ya. Tinggal dulu 39 kayak tulang aja gitu ya Mbak. Iya bener. Alhamdulillah sekarang udah normal kembali Mbak. Alhamdulillah. Luar biasa nih Mbak ceritanya dengan masa-masa yang berhadapan langsung dengan penyakit TB ini kan Mbak. Bener. Yang Mbak Deni lewati selama awal tahun 2020 ya Mbak, untuk muncul gejalanya itu kan kelenjar. Iya, kelenjarnya itu. Kelenjar kan awal tahun 2020,
terus sampai dinyatakan positif di akhir akhir 2020 2020 dan sekarang sembuh dinyatakan pada bulan bulan 6 kemarin ya. 6 iya bulan 6 kemarin sudah. Alhamdulillah dinyatakan sembuh ya. Mm-mm. Gimana Mbak perasaannya ketika tahu dinyatakan sembuh itu? Rasanya senang banget Mbak, kayak Langsung syukuran Mbak. iya. Kayak soalnya gini kan waktu itu kan berpikiran karena mungkin kan orang di luar kan berpikir penyakit TB mesti gampang nular gini. Jadi kan saya juga Anggapnya penyakit menular gitu iya, ya. penyakit menular. Jadi kan setelah itu kan terus saya kayak gimana ya, alhamdulillah saya sudah sembuh. Bahwa pemikiran kita saya bisa kemana-mana meskipun sebenarnya nggak bisa kemana-mana Karena COVID seperti COVID PPKM ini juga iya, kan. benar. Tapi setidaknya kan ada rasa iya, senang tadi kan kan. kalau saya itu meskipun saya punya pernah sakit TB, tapi itu saya bisa sembuh dan saya itu enggak apa-apa. Saya itu sehat, sekarang sudah sehat, sudah bisa ngapa-ngapain kayaknya gitu loh. Dan Alhamdulillah. akhirnya saya ya sudah Alhamdulillah Mbak sudah ya. sehat seperti sekarang. Alhamdulillah sudah bisa bermain normal dengan anaknya Iya, juga. dan bisa kesini. Udah bisa kesini, bisa sharing ke teman-teman juga Iya, Mbak. benar. Alhamdulillah. Semoga bisa memotivasi juga Mbak. Amin. Langsung syukuran Mbak di rumah pasti. Langsung syukuran atas kesembuhan Mbak Deni pasti. Iya. Oke Mbak, terakhir mungkin pesan untuk teman-teman yang menonton video ini, untuk masyarakat juga mungkin ada yang pesan yang ini Mbak Deni sampaikan. Monggo. Buat teman-teman semuanya, kalau misalkan ada gejala, katakanlah gejala batuk atau gejala ringan seperti apapun, lebih baik kita itu mending periksa saja ke rumah sakit terdekat atau puskesmas. Karena apa? Karena misalnya kalau kita benar-benar sakit TB, lebih baik itu tahu sejak dini. Karena kalau kita tahu sejak dini bisa dijalani pengobatan. Kalau kita sudah menjalani pengobatan dan rutin selama 6 bulan, pasti sembuh. Jadi nggak usah takut. Karena sebenarnya kalau sakit itu kalau diobati dengan benar pasti sembuh. Oke, amin. Oke, terima kasih Mbak Deni. Iya, Itu sama-sama. tadi teman-teman pesan dari Mbak Deni untuk teman-teman atau yang menonton video ini, tentunya ada tetangga, teman, kerabat atau siapapun itu yang ditahu memiliki penyakit TB, jangan pantang menyerah Mbak ya. Iya, Tetap benar semangat, tetap motivasi semangat untuk sembuh harus lebih tinggi ya Mbak ya. Benar, pokoknya harus sadar sama kesehatan itu penting. Kesehatan itu penting. Nah, motivasi semangat harus tetap terjaga tentunya agar bisa melewati penyakit TB ini. Tentunya dengan proses pengobatan rutin Iya, selama 6 bulan 6 itu Mbak bulan, ya. iya, Pasti insya Allah dengan izin Allah pasti akan sembuh seperti yang dialami Mbak Deni ya. Oke teman-teman, mungkin itu dari kita. Semoga apa yang kami sampaikan saya dengan Mbak Deni bisa bermanfaat buat teman-teman juga, bisa memberi wawasan, menambah wawasan juga buat teman-teman. Oke, sekian dari kami. Bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.